dengan Miss Rina di pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, Miss Rina selalu berdoa kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, dengan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita bahwa banyak jenis-jenis tumbuhan. Nah, Tuhan menciptakan tumbuhan berbagai macam jenis dan memiliki manfaat. Tuhan juga bermanfaat bagi manusia dan juga hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai sumber makanan, sebagai bahan baku industri, peralatan rumah tangga, dan juga sebagai pewarna alami. Nah, anak, kita juga bisa melihat manfaat tumbuhan di dalam cerita dongeng. Nah, anak boleh membaca dongeng yang ada di buku-buku namanya tentang pohon kelapa dan juga pohon pepaya. Nah, di sana nanti anak-anak bisa melihat apa-apa saja manfaat dari pohon kelapa dan juga pohon pepaya. Nah, sebelumnya kita belajar dulu apa itu dongeng. Nah, dongeng itu merupakan cerita hayalan pada zaman dahulu kala. Cerita dongeng ini biasanya memiliki alur cerita yang sederhana dan mempunyai pesan atau amanat. Nah, anak-anak, di dalam dongeng juga terdapat unsur-unsur dan kita juga bisa mengetahui informasi dari cerita dongeng dari unsur-unsur tersebut. Nah, apa saja ya yang termasuk unsur-unsur dongeng? Nah, kita bahas ya anak-anak. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh yaitu pemeran atau pelaku dalam cerita dongeng. Nah, yang kedua adalah watak tokoh. Watak tokoh yaitu sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh. Dan yang ketiga adalah latar. Latar ini yaitu tempat, waktu, dan suasana dalam cerita dongeng. Yang keempat adalah alur cerita, yaitu tahapan peristiwa atau rangkaian peristiwa dalam cerita dongeng. Nah, yang kelima adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada pembaca. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam cerita dongeng dan kita bisa mendapatkan informasi dari unsur-unsur tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Yang pertama, legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa, sejarah atau asal-usul daerah. Contohnya, Gunung Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, terjadinya Danau Toba dari Sumatera Utara. Nah, yang kedua adalah fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya, gajah yang serakah, ulat yang sombong, semut dan belalang. Dan yang ketiga adalah hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya, Hang Tuah dan Abu Nawas. Yang keempat adalah parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya, Malin Kundang dan Sepasang Selop Kulit. Dan yang kelima adalah mite, yaitu
dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya Dewi Sri, cerita Krishna, dan pohon pengabul permintaan. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa jenis-jenis dongeng dan contohnya. Nah, anak-anak, sekarang coba simak dongeng yang akan Miss Rina bacakan, yaitu tentang pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah satu pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan berenang di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, itu adalah tentang cerita dongeng pengembara dan sebuah pohon. Dari cerita ini kita bisa melihat sebenarnya pohon itu memiliki kegunaan, yaitu tadi melindungi mereka dari teriknya matahari. Tapi apa yang terjadi? Pengembara tidak tahu berterima kasih. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Jadi, setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan? Nah, sikap kita sebagai manusia terhadap tumbuhan adalah dengan cara berterima kasih. Nah, bagaimana ya caranya berterima kasih? Nah, cara kita berterima kasih kepada tumbuhan adalah dengan merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi pupuk, diberi air, dan sinar matahari yang cukup. Dan kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun secara sembarangan. Nah, itu adalah cara berterima kasih kita kepada tumbuhan. Nah, anak-anak, cara berterima kasih kepada tumbuhan berbeda dengan cara berterima kasih kepada manusia. Nah, anak-anak, ingat ya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Jadi, jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan yang terpuji, yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dan juga dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita.
Siapa di sini yang pernah menerima ucapan terima kasih? Ya, Miss yakin kalian pasti pernah menerimanya. Saat kalian membantu orang lain, kalian akan menerima ucapan terima kasih. Saat kalian membantu orang tua membersihkan rumah, merapikan tempat tidur, dan membersihkan halaman rumah. Di halaman rumah biasanya ada daun-daunan. Nah, kita bisa menggunakan daun untuk belajar. Nah, kita mengambil di kotak pertama 35 helai daun kering. Kemudian di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, kemudian kita menghitung semua daun tersebut. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, sekarang kita tukar posisinya. Di kotak pertama adalah 15 dan di kotak kedua adalah 35. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak, ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun. Nah, anak-anak, itu disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Pada operasi hitung, penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif, yaitu secara umum dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ingat ya anak-anak, A dan B merupakan bilangan cacah. Nah, contohnya 154 ditambah 118 sama dengan 118 ditambah 154. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.